kita berada di Pasar Minggu guys. Insya Allah kita akan menuju ke Kobongnya Ajengan Takyudin di Parung Panjang guys, Bogor. Nah, ini dia, kita berada di underpass ya, Pasar Minggu. Manusia semakin Oke guys, permudah guys, kita saat ini berada di belok kiri setelah Universitas Tamajaga Raksa, di sebelah kiri, ke arah Jalan TB Simatupang, lalu belok kiri ke Jalan TB Simatupang. Kita ke arah belok kiri ya, ke TB Simatupang guys. Belajar mengajak mereka ke suatu tempat. Belok kiri ke Jalan TB Simatupang. Syarat akan Kita masuk ke tol ya, Lenteng Agung ya, untuk masuk ke tol. Oke guys, Terus kiri supaya tetap di Jalan Tol Jakarta, Serpong. arah Bintaro Serpong guys ya. Terus di Jalan Tol Jakarta, Serpong sejauh 5 km. Untuk anaknya Oke, ini yang lebih utama adalah Jor Ridwa. yang lebih utama pendidikan tata krama yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi Serpong. dan Al-Hakim. Qalan Nabi alaihi yang Yes, kita ini ajarkan Terus kanan supaya tetap di Jalan Tol Jakarta, Serpong. kita agar bangsa Pondok Ranji ya guys ya, gerbang Pondok Ranji. Terus di Jalan Tol Jakarta, Serpong sejauh 7 km. Terhindar dari kamu bersifat positif. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Bang Balaraja. Baru kayaknya ini ya. merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi orang tua untuk selalu memantau putra-putri agar Ini dia. Kita seperti masuk ke gerbang hadis Nabi tol Muhammad BSD Timur guys. Nabi Muhammad ya. sallallahu alaihi wasallam qalan Nabi alaihi Tol BSD Timur. qalan Nabi Tetap di kanan di pertigaan. Kanan ya. Hasanin artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam Saat ini kita berada di BSD guys ya. Ayo. tidak hanya itu, kita juga Tertata harus rapi, tidak ada lagi listrik rela bergantungan ya. menyisikan waktu untuk mendengar curhatan anak-anak BSD guys. keluh Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan BSD Grand mereka Boulevard. dan akhirnya bisa memberi cara padang baru untuk melihat suasana Guys. suatu Belok kanan ke Jalan Raya Cisauk Legok, Kita Jalan Raya belok Kadusirung. ke kiri ya, ternyata ke sana itu ke arah perumahan ya. Ini iya perumahan nih. Ini ke arah Cisauk ya. Belok kanan ke Jalan Ya. Ini kita akan belok ke kiri ya. Iya. Arah Legok. Tiga Karsa, Cisoka. Belok kiri setelah ATM CIMB Niaga, Indomaret Kadusirung Jatake TLKZ. Di sebelah kiri, ke Jalan Raya Jatake. tapi Oke guys, ini kita udah kiri ke arah Dago Rumpin, lapangan lurus ke arah Jasinga guys. itu kan
Iya. Belok kiri ke Jalan Raya Dago, Belok ke kiri. Jalan Raya Kabasiran. Kalau ke lurus ke arah Jasinga, Dago pariwisata. Wush, mantap, bagus ya. Sudah mau sampai ya. Ya. Sudah nyampe. Iya nih. Dago di sini nih. Guys ya, sekarang kita sudah mau nyampe di kediaman Ajangan Taqiyuddin. Di Arab Saudi. Hmm? Ya. Saudi. Wow, bagus pemandangannya guys. Ini ya. Oke, guys. SDN Dago ya, Parung Panjang guys. Ini jangan dimakan. Ente cepatlah cepat. Awas belok kanan, kaki melompat. Meja ke depan ada. Menghayal. Oh, nyampe guys ya. Beberapa saat lagi nih ya. Parung Panjang. Parung Panjang ya. Nah, ini depan nih kayaknya nih. Oke guys, kita sudah sampai ya di Pondok Pesantren Al-Bashiriyah ya. Al-Bashiriyah, Masya Allah. Ini dia nih Al-Bashiriyah ya. Pondok pesantrennya Yai Taqiyuddin. Belok kanan. Lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu siang ini saya bisa silaturahmi ke kediaman Ajangan Taqiyuddin di daerah Parung Panjang ya, Ya, Desa Dago, Kecamatan Parung Panjang. Desa Dagok, Kecamatan Parung Panjang ya. Ya, Ini Bogornya ikut Bogor Selatan apa Barat Ajangan? Ini kalau Kabupaten Bogor, namun Kabupaten Bogor sebelah barat. Oh, sebelah barat. Kita sudah berbatasan dengan Provinsi Banten. Banten, betul. Nggak salah tadi yang ada arah lurus ke arah Jasinga ya tadi Ajangan? Iya, itu ke arah Jasinga. Sekitar Jasinga, ke ya? Jasinga itu 35 kiloan. Oh, masih lumayan juga ya. Ya, lumayan. Masih lumayan. Kalau batasannya dengan Banten berarti Tangerang. Tangerang yang jembatan itu tadi. Ada jembatan, itu dari jembatan ke utara itu Banten, dari jembatan ke selatan itu Bogor. Oh, Jawa Barat. siap. Ajangan Taqiyuddin, alhamdulillah. Kalau di Jawa Barat sudah banyak yang mengenal nih Ajangan ya. Ya biasa aja karena banyak teman aja. Jawa Barat plus Banten juga Ajangan ya. Mohon izin Ajangan, mungkin bisa disampaikan sedikit tentang profil ataupun RH Ajangan pada saat di pondok, mungkin alumni Tebu Ireng yang lain, yang apalagi yang muda-muda ingin mengetahui profil panjenengan mana aja. Ya sebenarnya saya masuk Tebu Ireng itu ketika itu ditolak di pesantren Tebu Ireng. Siap. Iya, nggak bisa tinggal di pesantren. Namun saya tidak patah arang dan tidak sakit hati, nggak apa-apa. Masalahnya pada waktu itu Tebu Ireng tidak menerima mahasiswa IKH atau Unhas yang dari luar selain lulusan aliyah Tebu Ireng. Kebetulan saya itu lulusan dari SMA, namanya SMA Pasundan. Itu hanya ingin mondok di Tebu Ireng karena memang
cita-cita dari dulu. Karena mbah-mbah kita itu, Pak Dek kita dulu itu juga alumni Tuwireng. Pak Dek saya pesantren ke Termas, dari Termas itu ke Rembang, ke Lasem. Dari Lasem itu ke Tuwireng. Ada 3 Pak Dek saya yang alumni Tuwireng. Yang satu kira-kira sezamannya dengan Keadilan Ali itu waktu itu. Yang satunya lagi di bawah. Dan kemudian saya lulus SMA itu, orang tua saya mencita-citakan saya jadi santri Hadratus Syekh. Karena orang tua saya itu salah satu muassis NU di Kabupaten Bogor. Pada waktu itu masih di Masumi. Begitu Masumi itu bubar, kemudian orang tua saya itu direkrut untuk masuk ke NU. Pada zaman waktu itu Menteri Agamanya Ki Wahib Wahab. Ki Wahab itu putra Ki Wahab Hasbullah. Iya, sehingga orang tua saya, kedua orang tua mendapat hadiah untuk bisa berangkat haji pertama kali tahun 59. Itu NU, dari Masumi pindah ke NU, dan sampai di akhir hayatnya itu masih NU. Saya ingat waktu kecil, saya masih sekolah SD, saya ikut diajak muktamar di Situbondo. Tahun berapa itu? Itu Situbondo tahun dari sejak Semarang. Semarang itu saya masih SD. Iya. Kemudian Situbondo itu 82 saya sudah di SMP. Ya setiap ada perhelatan NU tingkat nasional ataupun Munas diajak. Yang bagi saya masih meresap sekarang ini ketika saya itu sering diajak ke Bandung. Kayak akhirnya diajak ke Bandung, bisa ngomong anak kecil diajak-ajak ke Bandung. Dulu kan ke Bandung itu jauh. Jauh, betul. Lewatnya bisa lewat ke Bogor, ya? Cianjur, Puncak gitu. Puncak itu. Sehingga kata orang tua saya, biar dari kecil supaya tahu NU, ketika gede tidak meninggalkan NU. Masya Allah. Pada waktu itu kantor NU itu di Jalan Sancang. Jalan Sancang. Ya, ingat diantaranya ketua NU itu, pengurus NU, ketua wilayah namanya Kiai Haji DRS Hafid Usman. Kiai Haji Hafid Usman itu asalnya orang Menes, tinggal di Bandung, menjadi ketua MUI sampai akhir hayat. Dan kemudian termasuk pengurus PB, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Siapapun yang jadi ketuanya, Kiai Hafid Usman itu pasti masuk gerbongnya. Oh, siap. Ya itu. Sampai terakhir itu saya diajak ke kantornya di Pondok Gede apa Pinang Ranti apa namanya. Itu namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ketuanya itu Kiai Haji Profesor Dr. Tolah Hasan, wakil ketuanya beliau. Pada waktu itu, ya, artinya perjalanan saya di Tuwireng itu, ya perjalanan ketika Tuwireng masih dalam kondisi yang tidak seperti sekarang. Betul. Masuklah saya di Unhas. Tahun berapa aja izin? Tahun 88. Oh, 88. Saya tinggal kos itu di belakang, namanya Akuino. Nggak jauh dari itu, dari jam berapa itu, dekatnya rumah Pak Mustahim masuk. Namun saya aktif ngaji di Pacul Goang. Masya Allah. Sehingga Kiai Ajis itu ngaji di Tuwireng. Iya. Pada waktu itu setiap hari Selasa, kadang-kadang saya yang jemput. Kemudian saya ngaji juga kalau habis kuliah sore itu malam ke Pacul Goang. Pacul Goang, betul. Nanti pulangnya pagi. Subuh ikut ngaji dengan Pak Karto. Pak Karto. Ya, itu Kifayatul Ahyat. Kalau dengan Pak Abdurrahman Usman itu pernah ikut ngaji Ikna. Namun Pak Abdurrahman Usman istrinya sakit, Ibu Khadijah itu di Surabaya. Itu sehingga ngaji ditinggal sampai istrinya meninggal. Akhirnya enggak ngaji lagi. Ya alhamdulillah kita ngaji di Tuwireng juga dengan Pak Kiai Samsuri, Bukhari dan Muslim itu hatam.
ya barokahnya lah Betul, Tuwireng betul. sampai saya dapat jodoh itu dari Ya. keluarga besar Iya, jelas. pondok pesantren Mu'alimat Cukir. Cukir. Ya, satu-satunya mungkin di antara santri yang dari Jawa Barat yang ini yang mendapat jodoh Allah Siap, jodohkan siap. dengan keluarga besar Cukir. Iya, bajingan. Itu ternyata kayak Adul itu sering ketemu dengan orang tua saya itu fotonya juga banyak karena sama-sama pada waktu itu aktif di P3. Iya, iya, iya. Itu. Berarti sudah dekat ya antar Iya. Ki Adla sama Iya, iya. orang tua Ajengan ya. Termasuk dan Ki Samsuri itu Ki Samsuri. Oh, masya Allah. Yang ini yang pakai peci putih itu. Heeh. Ini abah saya yang pegang tasbih. Oh, yang pegang tasbih. Iya. Masya Allah. Samsuri yang izin Ajengan? Yang pakai peci putih. Yang pakai baju putih? Iya. Oh, masya Allah. Oh. Berarti sudah ada hubungan emosional aja Iya, ya? iya. Udah ada. Udah ada ya? Ya, udah ada. Ya, dengan keluarga Tuwireng itu kan abah saya juga dekat dengan Wahib Wahab. Hmm. Kemudian dekat dengan Pak Ki Ilyas, mantan duta besar Saudi dan mantan Menteri Agama, Iya. termasuk pendiri Unhas. Tuh, Kiai Ilyas namanya, Kiai Ilyas. orang Pekalongan, sepupu Hadratul Syekh. Tuh, putra putrinya sering ke Swan, ke rumah abah saya. Iya. Pak Ki Ilyas itu mertuanya Kiai Haji Maftu Basuni, yang mantan Menteri Agama. Mantan Menteri Agama. Iya. Waktu Basuni. Maftu Basuni. Hmm. Ya, itu termasuk pendiri Unhas itu. Kalau boleh tahu tahun berapa Ajengannya Unhas berdiri Ajengannya mohon izin? Unhas berdiri. Itu kalau nggak salah kenal Kiai Sihab ya? Sihab Depok itu kan angkatan-angkatan pertama ya beliau itu? Maruf Amin juga kan. Oh, tapi Itu dulu berdiri yang mendirikan itu kan diantaranya Pak Tolhah Mansur. Di anu itu ada dua nama besar Tolhah. Satu itu Tolhah Mansur, ya guru besar dari UI itu. Mantunya Kiai Wahib Wahab. Tolhah Mansur itu bapaknya Gus Romi. Oh, Romi itu. Orang cerdas luar biasa itu, Romi itu. siap. Kemudian itu pendiri rektor Unhas dulu itu. Gitu. Apa saya udah dekat Kayak dengan Tolha Mansur itu ya? Tolhah Mansur. Juga ada Tolhah Hasan Hasan, ya. dari Tuban. Siap. Yaitu kan yang mendirikan Universitas Islam Malang, Unisma. Itu kan mantunya Kiai Haji Maskur. Haji Maskur mantan Menteri Agama juga. Kiai Maskur juga kan mantunya Pak Sukron Makmun. Iya. Itu termasuk mantunya yang punya pesantren besar di Luliang, Kiai Helmi yang pesantren Ummul Qura. Siap. Insya Allah. Itu orang-orang hebat semuanya ya? Iya. Jadi saya merasa ada berkah Tuwireng itu. Saya tidak ngaji banyak, gitu. Banyak yang fun yang tidak diaji, tetapi ya alhamdulillah ngerti karena kita autodidak. Iya. Gitu ya. Dengan nama Tuwireng ini akhirnya menjadikan posisi saya gitu kan ada di kalangan masyarakat itu juga dilihat, dipandang. Saya menjadi ketua komisi fatwa MUI, pengurus MUI, masuk di jajaran PCNU, kemudian saya ketua forum pondok pesantren, di partai politik saya diangkat sebagai ketua Majelis Syariah DPW PP Jawa Barat. Sekarang yang Jakarta itu Kiai Solihin itu, Oh, yang Betawi itu. Betawi. Siap. Iya. Ya, artinya kita melalui jalur ini kan pertemanan dengan teman-teman para ulama gitu di Jawa Barat. Ya kita kadang-kadang kan kena sebagai ketua Majelis Syariah, Iya. momen-momen tertentu kan tampil. Betul Ajengan, betul. Ya, taunya orang itu saya itu alma mater, saya selalu bawa saya alumni Tuwireng. Masya Allah. Sehingga saya kalau saya tidak pilih-pilih gitu berkawan. Orang membenci FPI, orang membenci 212, saya dekat dengan para pembesarnya. Masya Allah. Tapi saya tetap membawa nama NU dan Tuwireng. Masya Allah. Sehingga saya besok itu harus memberikan pengajian di ABA, namanya Aliansi Bela Akidah. Kelompok 212 yang sering demo Iya, Ajengan. Ahmadiyah di daerah Parung. Tarung. Yang jaga Ahmadiyahnya itu Gus Durian.
Itu ininya. Yang demonya Aba itu orang kita. Saya masuk di dalamnya itu. Ketika kita ketemu dengan teman-teman NU, ya kita di NU memang habitat kita. Dengan Gus Durian kita ya habitat kita. Tetapi ketika kita berada dengan mereka itu memandang kita beda dengan yang lain. Ya artinya dijadikan sepuh lah, walaupun saya masih usianya masih banyak yang sepuh. Iya, gitu. betul aja, betul. Berarti kalau bagi Ajengan yang terpenting kita bisa merangkul dan bisa bergaul. Ya seperti yang dikemukakan oleh Kiai Miftahul Ahyar itu, ketika beliau terpilih sebagai ketua MUI, kita dakwah itu jangan memukul, tetapi kita harus merangkul. Ya karena kan kadang-kadang mereka itu mendiskreditkan NU umpamanya karena mereka tidak tahu NU. Seperti kemarin ramai tentang piagam PBB dijadikan sebagai dasar. Apa itu lebih lengkap, lebih baik dari Al-Quran, kan banyak ya orang-orang hati orang apa. Saya belum pernah jawab di WA, tetapi saya sengaja saya temuin ngobrol. Masya Allah. Kalau di WA kan namanya nanti grup. malah konfrontasi aja ya, ngobrol. Ya. Seperti ada viral itu orang NU lagi minum-minuman dengan ini, kata saya jelaskan, saking banyaknya yang mencintai NU dari mulai orang soleh sampai orang fasik. Saking banyaknya yang mencintai NU. Iya, dari orang soleh sampai orang fasik. Tapi insya Allah orang fasik itu akan menjadi soleh. Masya Allah, itulah kelebihannya NU aja kan. NU. Masya Allah. Kalau izin Ajengan, Ajengan sendiri kalau mohon maaf ini melihat IKPT sendiri seperti apa, mohon izin Ajengan? Ya sebenarnya IKPT itu besar bukan karena IKPT-nya, tetapi besar karena nama tubuhnya. Siap, betul Ajengan. Tinggal bagaimana kita, Ajengan. artinya yang alumni Tubuh Ireng itu bukan membesarkan Tubuh Ireng, bukan membesarkan IKTP. Bagaimana kita bisa merasa besar karena adanya Tubuh Ireng. Masya Allah. Jadi tanpa kita Tubuh Ireng sudah besar. Betul. Tanpa kita. Betul. Namun adanya IKPT ini bagian dari kumpulan teman-teman yang semata-mata kita harus tidak cukup bertemu dalam reuni, tetapi bagaimana ke depan ini IKPT ini bisa diberdayakan dalam artian pemikiran-pemikiran Hadratus Syah itu bisa menjadi pemikiran sebagai solusi untuk kedamaian negeri ini dan kedamaian dunia. Karena kan dalam konunnya mukadimahnya kita nggak apa-apa berbeda, tetapi jangan perbedaan itu menjadikan perpecahan. Karena sudah sunatullah. Manusia itu berbeda, wa khalaqa zaujain, kan Allah menciptakan itu kan dua pasang sepak. Yang namanya berpasang-pasangan itu tidak sama jenis tapi beda jenis. Yang namanya berbeda itu kan berbeda pemikiran, berbeda pendapat, berbeda akidah, berbeda agama, itu sudah sunatullah. Allah yang membuat perbedaan ini sebagai ketetapan Allah, su'uba wa qabaila. Tetapi di situ ada kalimat lita'arafu, kita tidak boleh saling membenci, kita tidak boleh saling menghujat. Lita'arafu, harus saling mengenal. Kalau saling mengenal kan itu di kesananya ada ta'awun, saling membantu. Karena yang namanya membantu itu tidak dibatasi oleh berbagai macam sekat, tidak ada sekat. Tidak ada sekat agama, tidak ada sekat akidah, tidak ada sekat suku. Sekatnya itu adalah sama-sama makhluk Allah. Itu yang mungkin selalu diajarkan oleh almarhum itu diajarkan. Iya, termasuk ya artinya kalau saya lihat dari apa yang dikemukakan oleh Hadratus dalam kumpulan kitab-kitabnya, itulah diantaranya yang diaplikasikan oleh Gus Dur. Itu yang dijalankan. Tapi Gus Dur kan belum pernah pakai dalil. Iya betul. Artinya beliau tidak pakai dalil, tapi yang dilakukan itu sesuai dengan dalil. Karena kalau bicara dalil itu harus bicaranya dengan santri. Betul aja. Begitu juga dakwah para wali songo. Mereka tidak mengemukakan dalil.
yang mereka lakukan itu bagaimana Islam itu diterima oleh berbagai macam kalangan dalam kondisi masyarakat pada waktu itu, bagaimana harus menerima Islam sebagai agama baru. Betul. Nah, makanya ketika ada yang nanya ke saya dalam satu pengajian, kok kenapa wanita di Indonesia itu tidak ditutup mukanya, tidak pakai burka? Tidak, saya bilang Wali Songo itu lebih tahu. Kalau ketika itu mengajak kepada orang-orang Jawa masuk Islam, kemudian wanitanya harus ditutup mukanya, mereka itu petani. Masa nanam padi itu harus pakai burka? Betul. Masa itu apa namanya dibuat itu artinya kan panen padi itu ke sawah, ke ladang. Berarti lebih melihat situasi kondisi di lapangan ya, jangan ya. Di samping situasi kondisi di lapangan kan tidak terlepas itu hanya masalah huru hilafiyah. Yang memang ada yang mengatakan batas aurat ini. Betul. Ada sampai ini, ada yang mengatakan ya ini. Wali Songo itu tidak mengemukakan ini berdasarkan pendapat siapa. Tetapi di situ tidak bertentangan dengan ruhnya syariat. Boleh kita katakan percaya tidak percaya, memang Islam di Jawa khususnya atau di Indonesia itu nggak terlepas dari sejarah Wali Songo ya. Ini tidak terlepas ajarannya itu. Dan memang saya pernah menyampaikan dalam satu pengajian itu. Masya Allah, luar biasa, Allah itu mengutus Wali Songo ke negeri kita yang makmur, yang majemuk, dari berbagai macam suku, bisa menyatukan dalam satu kekuatan akidah. Dan diterima. Coba bayangkan kalau memang yang diutus itu seperti orang yang datang ke Afghanistan. Sampai sekarang kita ini tidak bisa ngopi di pinggir jalan. Karena Wali Songo itulah, jangan ya. Kita itu saat ini bisa merasakan bagaimana perjuangan beliau-beliaunya, jangan ya. Iya. Terus ajengan kalau melihat realita tentang kehidupan kita alumni Tebuireng setelah mondok dan saat ini kita terjun di masyarakat, tentunya seperti yang tadi ajengan bilang, organisasi yang mungkin saat ini diwadahi oleh Pondok Pesantren Tebuireng yaitu IKPT ajengan. Kira-kira menurut ajengan bagaimana sih langkah-langkah yang kita sebagai alumni ataupun pengurus organisasi IKPT bisa lambat laun mengenalkan IKPT ke masyarakat ajengan? Apa langkah-langkah apa, kiat-kiat seperti apa? Ya kan dari alumni itu berbagai macam latar belakang profesi. Betul lah, jangan betul. Ya, tentu dari profesi yang dimiliki beragam itu kan, ini bisa mengenalkan IKPT di lingkungannya. Ya tentu kalau seperti Pak Dokter yang setiap harinya itu di rumah sakit, bersentuhan dengan teman dokter dengan ini, dengan memakai alma mater Tebuireng, mereka itu kan tahu. Satu, kedua itu ternyata santri itu bukan hanya ngaji, tapi santri itu juga bisa jadi dokter, bisa jadi tentara, ya, bisa jadi ekonom. Maka bagaimana alumni Tebuireng ini mewarnai di masing-masing habitatnya. Ya kalau habitatnya kiai, santri, seorang dai, ya tentu dengan habitat itulah membawa nama Tebuireng dan akan menjadi besar bagi dirinya, bukan besar bagi Tebuireng. Bagi Tebuireng, berarti bagi dirinya aja kan ya? Bagi dirinya. Ya sama seperti saya juga, besar bagi kita juga ya. Iya. Kalau Tebuireng sudah besar aja kan ya? Sudah besar. Aduh, Insya Allah. Atur nuhun ajengan, banyak hal yang tadi ajengan sampaikan kepada saya secara pribadi dan tentunya kepada kita semua alumni Tebuireng dimanapun berada. Mohon izin ajengan
Kira-kira ada yang disampaikan sebagai closing statement dari Ajengan kepada seluruh alumni Tebu Ireng dimanapun berada, izin? Kita sebagai alumni Tebu Ireng tentu merasa bangga sebagai alumni Tebu Ireng. Tinggal bagaimana kita menjaga marwah Tebu Ireng itu sendiri dengan akhlakul karimah kita sebagai santri Tebu Ireng. Karena semuanya itu sudah ada pintu masing-masing dan sudah ada rumah masing-masing. Ya, di rumah yang kita tempati ini, kalau kata almarhum Kiai Samsuri, Tebu Ireng itu harus menggebrak. Masya Allah. Artinya menggebrak dan mendobrak, ya kita ini harus menjadi pelopor kebaikan. Siap. Tapi tadi itu Ajengannya dengan bahasa-bahasa yang santun ya, Ajeng, Ya, santun ya, sesuai dengan habitatnya di mana. Habitatnya. Siap. Mohon izin Ajengan, terima kasih sekali atas arahan, atas petua dan wejangan. Tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kami sebagai saat ini Ketua PWKPT Jawa Barat. Insya Allah tentunya kami akan selalu memohon arahan. Ajengan juga penasehat kami juga ya kan, agar di KPT Jawa Barat kedepannya bisa jauh lebih baik dan tentunya bisa memberikan kemaslahatan Ajengan. Yang selalu saya katakan, kita tidak hanya nanti kedepannya ruang lingkup kita itu di alumni Tebu Ireng aja, tetapi kita juga bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di sekitar kita gitu Ajengan. Insya Allah. Makasih Ajengan. Ya, inilah berkas silaturahmi Ajengan ya. Ngopi Ajengan ya. Ya, ngopi itu kopi liong itu khas Wah, Bogor. kopi liong ya. Khas Bogor ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemana-mana saya bawa. Masya Allah. Pas sekali Ajengannya Ajengan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya kan Alhamdulillah pada siang ini saya kedatangan ketua ini Pak Dokter, Ketua IKPT Jawa Barat dalam rangka silaturahim. Alhamdulillah sudah ngobrol-ngobrol dari yang ringan-ringan saja bagaimana nuansa Tebu Ireng ketika masa saya. Ya tentu saya sebagai alumni Tebu Ireng, mari kita sama-sama teman-teman alumni Tebu Ireng kita membangun marwah kita sebagai alumni dan bagaimana alumni ini bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan agama. Anfa unas khairun nasi anfa unas linnas. Sebaiknya manusia adalah orang yang saling bisa memberi manfaat kepada manusia. Ya tentu manfaatnya ini untuk kemaslahatan kita sebagai alumni, juga untuk kemaslahatan bahwa alumni Tebu Ireng ini sebagai penjaga dari keutuhan NKRI dan termasuk penjaga dari keutuhan Ahlussunnah wal Jamaah, mengawal bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan kategori Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tetap utuh, tetap eksis dengan kiprahnya kita sebagai alumni Tebu Ireng. Sesuai dengan slogan Hadratus Syekh, boleh kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan itu menyebabkan kita perpecahan. Itu aja kita merekat bersama untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali aja tidak ngobrol gitu. Sok di eta tah sering ditotok. Betul. Kalau jali